Assalamualaikum. Good morning everyone. How are you all today? I hope you are all good. Okay everyone. Before we study English, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, good. Okay everyone. Today we are going to study about giving compliment and asking and giving opinion. Hari ini kita akan belajar dua materi percakapan lagi, yaitu giving compliment and asking and giving opinion. Learning goals for today. Students are able to speak using the expression. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa bisa berbicara menggunakan expression atau ungkapan. Ungkapan apa? Giving compliment and asking and giving opinion based on the situation. Yaitu ungkapan giving compliment and asking and giving opinion based on the situation, berdasarkan situasi yang nanti akan diberikan. Giving compliment adalah memberi pujian, dan asking and giving opinion adalah meminta dan memberi pendapat. Nah, untuk giving compliment ini adalah kita memberikan pujian kepada seseorang, dan pujian itu harusnya sifatnya objektif ya, apa yang dipunyai orang tersebut, atau kelebihan orang tersebut, atau prestasi orang tersebut. Nah, memuji dengan merayu beda ya. Kalau memuji yang tadi itu memberikan pujian berdasarkan objektivitas yang dimiliki oleh seseorang, prestasi atau juga kelebihan. Nah, kalau merayu beda, itu bisa jadi itu bersifat subjektif, dan mungkin ada modus ya kalau merayu beda ya. Kemudian asking and giving opinion, kita akan belajar tentang meminta dan memberi pendapat. Nah, meminta dan memberi pendapat ini biasanya kita temukan dalam kegiatan berdiskusi atau mungkin mengobrol di rumah atau di sekolah, atau di mana saja bisa jadi. Sebenarnya memuji itu ada di setiap bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Cina, mungkin bahasa Jepang juga. Dan ini contoh dalam bahasa Indonesia. Study the dialogue below. Pelajari percakapan di bawah ini. Lihat di sini ada situasi atau kejadiannya atau latarnya. Tulisan Ani bagus dan rapi. Nah, kemudian ada percakapannya. Ini percakapan yang sangat pendek, yaitu hanya 2 orang dan 1 orang 1 kalimat. Misalnya Roma dan Ani. Kata si Roma, "Wow, tulisan tangan kamu bagus dan rapi." Kata si Ani, "Terima kasih." Nah, mungkin ini kurang satu ya. Harusnya, "Wow, tulisan tangan kamu bagus dan rapi, Ani." Kata si Ani, "Terima kasih." Nah, itu salah satu memuji ya. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris seperti ini, situation atau situasinya. Misalkan, Tina has a new bicycle. Tina mempunyai sepeda baru. Nah, percakapannya sangat pendek. Kata si Tommy, "Wow, your bicycle is great." Kata si Tina, "Thank you." Nah, di sini si Tommy memuji sepeda si Tina itu luar biasa. Dan kata si Tina,
bilang thank you. Nah, ini responnya ya. Ketika kita dipuji ya bilang thank you aja, kita jangan ngasih uang. Misalnya dipuji ngasih uang, enggak ya, kita bilang terima kasih. Okay everyone, you can see the picture and we are going to speak or pronounce the dialogue. Sekarang kita akan mengucapkan percakapan dari gambar yang ada dari buku kalian juga di buku paket. Oke. Misalnya, it's so beautiful. It's so beautiful. Do you think so, Udin? Thanks. Do you think so, Udin? Thanks. Nah, kata si Udin, it's so beautiful. Bagus sekali atau cantik sekali. Kata si Siti, do you think so, Udin? Apakah kamu berpikir seperti Udin? Thanks, terima kasih. Nah, lihat di sini Siti juga memberikan respon terima kasih. Nah, si Udin di sini memuji apa kira-kira? Ya, memuji gambar yang dibuat oleh Siti ya. Okay, next. Your handwriting is clear and beautiful, Edo. Your handwriting is clear and beautiful, Edo. Thanks. Thanks. Nah, kata perempuan ini bilang ke si Edo, your handwriting is clear, artinya tulisan tangan kamu jelas, and beautiful, dan cantik atau bagus maksudnya. Kata si Edo, dia merespon dengan thanks, terima kasih. Oke, selanjutnya, he is a diligent student. Don't you think so? He's a diligent student. Don't you think so? Yes, he is. He is a diligent and smart too. Yes, he is. He is diligent and smart too. Nah, di sini yang sedang bercakap-cakap atau berdiskusi atau mengobrol itu adalah guru ya. Nah, kata si ibu gurunya, he is a diligent student. Dia adalah siswa yang diligent. Apa diligent? Okay, good. Diligent itu rajin ya. Don't you think so? Apakah kamu tidak berpikir seperti itu? Nah, kata si bapak gurunya, yes, he is. He is diligent and smart too. Kata si pak gurunya, ya, dia siswa yang rajin dan pintar juga. Dan selanjutnya, great. I think that is a beautiful invitation card. I like it. Thank you. Great. I think that is a beautiful invitation card. I like it. Thank you. Nah, kata si gurunya, luar biasa. I think that is a beautiful invitation card. Bapak pikir itu adalah kartu undangan yang sangat cantik atau bagus ya. I like it. Bapak suka. Kata si muridnya, thank you. Next, your picture is beautiful. Your picture is beautiful. I like the color. I like the color. Thanks. Thanks. Nah, your picture is beautiful maksudnya gambarmu cantik. I like the color. Saya suka warnanya. Thanks. Terima kasih. Excellent. That's my girl. Excellent. That's my girl. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Nah, di sini excellent. Excellent itu sangat baik. Bisa juga luar biasa ya. Biasanya dipakai untuk menilai sangat baik.
Excellent, that's my girl. Itu gadisku atau itu anak gadisku. Nah, ini ucapan dari ibu guru ya. Dari ibu guru atau ibunya sih anak ini. Kira-kira ini ibu gurunya atau ibunya? Ya, ini ibu gurunya ya. Kemudian thank you ma'am. Nah, dia merespon dengan thank you ma'am, terima kasih bu. Kemudian what a wonderful picture. What a wonderful picture. Thank you. Thank you. Nah, untuk memuji bisa juga kita mengatakan pakai what di depannya. What a wonderful picture. Gambar yang luar biasa. Nah, kemudian temannya menjawab thank you, terima kasih. Nah, jadi intinya ketika kita merespon sebuah pujian kita menggunakan thank you atau thanks. Dan untuk menyebutkan memberi pujian kita bisa menggunakan wonderful, great, excellent, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke asking and giving opinion. Nah, di sini ada contohnya ya. Dalam bahasa Indonesia dulu nih. Contohnya, situasinya dulu. Situasinya itu berdiskusi tentang PJJ. Tentang pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Kata si Ismail, menurut kamu bagaimana PJJ itu? Nah, si Ismail ini menanyakan pendapat kepada si Mei. Kata si Mei, menurut saya PJJ membosankan. Saya ingin belajar langsung ke sekolah. Seperti itu. Ya, mungkin kelas 8 ini belum pernah ya memakai baju seragam dan belajar di sekolah ya. Ya, mudah-mudahan segera kita bisa belajar ke sekolah. Nah, kata si Mei, menurut saya. Nah, di sini ada menurut saya. Kemudian kata si Ismail menanya menurut kamu. Jawabannya menurut saya. Kita lihat di bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah contoh dalam bahasa Inggrisnya. Misalnya situation discuss about Mr. Harry. Nah, dia lagi gosip nih. Lagi membahas tentang Mr. Harry. Kata si Andi, what do you think of Mr. Harry? What do you think of Mr. Harry? Kata si Audia, I think Mr. Harry is handsome. I think Mr. Harry is handsome. Nah, di sini ada apa? Yang di garis bawah ya atau di underline. Yang di underline ini adalah yang kita pelajari tentang bagaimana meminta dan memberi pendapat. Meminta pendapat bisa mengatakan dengan what do you think of, what do you think of. Kemudian ketika kita memberi pendapat bisa menggunakan I think. Nah, seperti itu. Dan kalian juga bisa lihat di buku paket atau di LKS kalian contoh-contoh meminta dan memberi pendapat. Ada juga yang contohnya what is your opinion? What is your opinion? Jawabannya in my opinion. Kalian bisa mencari di buku paket atau LKS juga. Kita lihat contoh percakapan yang ada di buku paket. Nah, di sini ada percakapan lagi. Udin, do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he is smiling. Udin, do you think Edo is angry with me? Nah, maksudnya itu menanya pendapat. Apakah menurut kamu Edo angry with me, marah kepada saya? Nah, kata temannya, I don't think so. Nah, I don't think so ini adalah tidak setuju atau tidak sependapat ya. I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Look, he is smiling. Lihat, dia sedang smiling. Apa smiling? Oke, senyum ya. Oke, next. Guys, I think Udin will like this notebook. Guys, I think Udin
will like this notebook. What? I don't think so. Udin doesn't like bright color. What? I don't think so. Udin doesn't like bright color. Nah, kita lihat apakah di sini ada meminta pendapat. Guys, I think. Nah, di sini tidak ada meminta pendapat ya, tapi memberi pendapat. Guys, ya, kita sering mendengar kata guys. Guys itu teman-teman ya. Teman-teman, I think Udin will like this notebook. Saya pikir Udin akan suka buku catatan ini. Nah, kata temannya, what? Apa? I don't think so. Nah, ini juga sama ekspresi tidak setuju ya. Udin doesn't like bright color. Udin tidak suka warna yang bright. Itu menyala ya, atau warna terang. Okay, next. Okay, look. Nah, ini ada percakapan antara ibu guru dan si Udin. Udin, what do you think of your classroom? Udin, what do you think of your classroom? Kata si Udin, it's very dirty, ma'am. Some people don't care. It's very dirty, ma'am. Some people don't care. Nah, di sini kita lihat ada what do you think. Apa what do you think? Ya, menanyakan pendapat ya. What do you think of your classroom? Apa pendapat kamu tentang kelasmu? Kata si Udin, it's very dirty. Sangat kotor, Bu. Nama ini untuk panggilan untuk guru perempuan ya. Kalau guru laki-laki, sir. Ditulisnya sir, dibacanya sir. Nah, kalau ini ma'am kita panggil ya. It's very dirty, ma'am. Ini sangat kotor. Nah, kelasnya sangat kotor. Some people don't care. Beberapa orang atau banyak orang tidak care. Apa care? Tidak peduli ya. Makanya kelasnya kotor. Okay, next. Don't you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. Do you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. I don't think so. I know he didn't prepare well. I don't think so. I know he didn't prepare well. Nah, di sini menanyakan pendapat ya. Bisa what do you think, bisa do you think juga sama menanya pendapat. Apakah pendapat kamu? Apakah menurut kamu dia remembers? Apa remembers? Oke, ingat ya. Apakah kamu pikir dia ingat the story? Story cerita ya. He has to tell, cerita yang dia katakan atau dia ceritakan. He hasn't said a word. Dia tidak mengatakan satu kata pun ya. I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Jadi dia tidak setuju kalau dia itu ingat. I know he didn't prepare well. Saya tahu dia tidak mempersiapkan well itu dengan baik ya. Prepare itu mempersiapkan. Nah, di sini ada si Udin yang sedang mungkin bercerita di depan kelas. Okay, next. Benny, what do you think of the picture? Benny, what do you think of the picture? Kata si Benny, I think it doesn't look natural. I think it doesn't look natural. Benny, apakah pendapatmu tentang gambar ini? Kata si Benny, I think it doesn't look natural. Saya pikir ini tidak look
Ya, tidak terlihat natural, tidak terlihat alami. Kemudian gambar number 8. What do you think of the story? What do you think of the story? Apa pendapatmu tentang cerita itu? Nah, di sini kata anak-anaknya, it's very interesting, sir. It's very interesting, sir. Itu sangat interesting. Paham interesting? Ya, sangat menarik, sir. Sangat menarik, Pak, gitu. Oke, next. Kemudian di sini ada percakapan lagi. What do you think of our classroom? What do you think of our classroom? I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. Nah, maksudnya what do you think of our classroom? Apa pendapatmu atau bagaimana menurutmu atau apa yang kamu pikirkan tentang kelas kita? Jawabannya, I think it is a bit dirty. Saya pikir itu sedikit kotor, but it is big and tidy. Tapi itu besar dan rapi. Itu ke si kelas itu, si classroom. What do you think of Sita? What do you think of Sita? I think she is smart, but she is a bit talkative. I think she is smart, but she is a bit talkative. Nah, di sini menanyakan pendapat tentang Sita ya. What do you think of Sita? Bagaimana? Apa pendapatmu tentang Sita? Nah, jawabannya, I think she is smart. Saya pikir dia pintar, but he is a bit talkative. Tapi dia sedikit talkative. Oke, apa talkative? Talkative itu apa? Sedikit cerewet gitu ya, atau bawel. Jadi talknya itu aktif. Okay, next. What do you think of the picture? Benny didn't it well, didn't he? What do you think of the picture? Benny didn't it well, didn't he? Yes, he did. It is very beautiful. Yes, he did. It is very beautiful. Oke, apa pendapatmu tentang gambar ini? Benny did it well. Benny mengerjakannya dengan baik. Bukan begitu? Didn't he? Yes, he did. Ya, betul. It is very beautiful. It is very beautiful. Itu sangat cantik. Oke, next mungkin yang terakhir. I think the noodle is too salty. I think the noodle is too salty. I don't think so. It's nice. I don't think so. It's nice. Saya pikir noodle ini, apa noodle? Mie ya. Mie ini too salty. Asin banget gitu, sangat asin. I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Enggak sih, menurut aku kayak gitu lah. It's nice, ini enak gitu. Kemudian, Benny, do you think English is easy or difficult? Benny, do you think English is easy or difficult? I think it's easy. I love English. I think it's easy. I love English. Oke, Benny, apa menurutmu bahasa Inggris itu mudah atau susah? Nah, kata si Benny, I think it's easy. Menurut saya mudah. I love English. Saya suka bahasa Inggris.
Oke, itu yang terakhir ya. Nah, sekarang direction atau perintahnya, record 2 dialogues based on the situation. One dialogue for giving compliment and one dialogue for asking and giving opinion. Use your phone and upload to Google Form. Oke, bahasa Indonesianya, rekam 2 percakapan berdasarkan situasi. 1 percakapan untuk memberi pujian dan 1 percakapan untuk meminta dan memberi pendapat. Gunakan handphonemu dan upload ke Google Form. Kalau susah bisa langsung ke WA Bapak ya. Tetapi coba dulu diupload ke Google Form. Okay, make and practice dialogues based on the situation. Buat dan praktekkan percakapan berdasarkan situation. Nah, di sini ada 2 ya judulnya. Untuk giving compliment atau memberi pujian, nomor 1 situasinya adalah your friend has a good and a clear handwriting. Temanmu mempunyai tulisan tangan yang bagus dan jelas. Kemudian number 2, your friend has a new car. Temanmu mempunyai mobil baru. Number 3, your friend got score 100 on math test. Teman kamu mendapatkan nilai 100 ulangan matematik. Kemudian your friend wears a new jacket. Teman kamu memakai jaket baru. Nah, itu untuk memuji situasi-situasi untuk memuji. Nanti kalian bikin percakapannya. Oke, kemudian untuk asking and giving opinion, temanya number 1, discussing about handphone or ponsel. Mendiskusikan atau menanya dan meminta dan memberi pendapat tentang handphone. Kemudian number 2, kalian buat asking and giving opinion about discussing internet, tentang menanyakan tentang internet. Dan number 3, tentang sosial media. And number 4, tentang YouTube ya, asking and giving opinion tentang YouTube, memberi dan meminta pendapat tentang YouTube. Pilih salah satu aja, 1 dari 4, kemudian bikin percakapannya. Yang giving compliment 1, kemudian yang asking and giving opinion juga 1. Nah, ini contohnya, example giving compliment. Contoh memberi pendapat. Situation, your friend ride new motorcycle. Teman kamu, nah situasinya teman kamu mengendarai motor baru ya. Nah, sini kurang S ya. Artinya your friend rides new motorcycle. Nah, bagaimana bagaimana memujinya? Contoh percakapan yang memuji tersebut, contohnya Komeng dan Rosi. Wow, kata si Komeng, wow, what's a new motorcycle? Wow, motor baru, seperti itu. Kata si Rosi, thank you, terima kasih. Kemudian contoh asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Contohnya situation, situasinya discussing about mathematics, berdiskusi tentang matematik. Shizuka and Nobita. Kata Shizuka, what do you think of mathematics? Kata si Nobita, I think mathematics is my favorite lesson. Saya pikir matematik adalah mata pelajaran favorit saya. Nah, itu adalah 2 contoh ya. 1 contoh untuk giving compliment, 1 contoh lagi yang ini untuk asking and giving opinion. I hope you all understand everyone. Bapak harap kalian semua mengerti. Dan buat percakapan seperti ini, kemudian kalian ucapkan dan rekam. Okay everyone? Do you understand? Is it clear? Okay, good ya. Okay.
That's the material for today. Okay, thank you for your attention. Don't